Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Herlianti dari kelas A dengan NPM 235001027 yang mengambil mata kuliah Nutrisi Tanaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya unsur hara pada akar. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini yaitu setiap makhluk hidup memiliki sejumlah zat dan nutrisi yang harus dipenuhi oleh diri mereka sendiri agar bisa sehat dan hidup lebih lama. Kekurangan suatu zat dapat menyebabkan makhluk hidup tersebut terkena penyakit yang berpotensi menyebabkan kematian, khususnya untuk tumbuhan. Kebutuhan nutrisi ini disebut juga sebagai zat hara. Mereka dapat dikatakan sedikit berbeda dengan manusia atau hewan yang lain. Khusus untuk tumbuhan, kebutuhan nutrisi ini disebut juga sebagai zat hara. Mereka dapat dikatakan sedikit berbeda dengan manusia atau hewan lain seperti yang telah dijelaskan tadi. Gramet bisa membayangkan bahwa setidaknya terdapat 17 jenis atau nutrisi yang sebaiknya dimiliki oleh tumbuhan agar bisa hidup dan tumbuh serta berkembang. Apa sih unsur hara itu atau hara? Pengertian unsur hara dapat dijelaskan sebagai segala macam unsur dan senyawa kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sampai dengan reproduksi maupun metabolisme tanaman. Layaknya hewan dan manusia, tumbuhan pun juga memerlukan eksistensi zat-zat dalam kasus unsur hara untuk bertahan hidup. Ketiadaan unsur hara membuat tanaman tidak dapat menyelesaikan siklus hidup mereka dengan normal. Lalu unsur hara terbagi menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Ini dikarenakan adanya perbedaan dari tanaman terkait dengan penyerapan unsur-unsur hara yang sudah disebutkan di atas. Unsur hara makro yang diserap dalam jumlah yang lebih besar, sedangkan unsur hara mikro dapat ditemukan dalam jumlah kecil pada jaringan tanaman. Unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan belerang. Dan pada unsur hara mikro yaitu ada zat besi, mangan, seng, tembaga, boron, MO, dan klor. Adapun pergerakan hara ke akar yaitu meliputi mekanisme yang pertama yaitu aliran massa, yang kedua difusi, dan yang ketiga yaitu intersepsi akar. Adapun intersepsi akar yaitu melalui pertukaran kontak, akar tanaman hidup, tumbuh atau memanjang dan menerobos kontak dengan partikel tanah sehingga bagian akar dapat melakukan kontak langsung dengan hara yang berada di dalam larutan tanah atau bagian tanah yang lain. Umumnya pada kedalaman 0 sampai 20 cm akan menduduki 1% volume tanah. Unsur hara seperti Ca, Mg, unsur hara yang dipasok dengan intersepsi akar. Intersepsi meningkat dengan adanya mikorija karena adanya simbiosis antara jamur dan akar tanaman. Efek positif mikorija ini paling besar pada tanah yang kurang subur. Karena hipa, jamur akan meningkat luas permukaan jerapan akar tanaman. Lalu estimasi sumbangan intersepsi akar tersebut, kebutuhan hara tanaman dapat dilakukan atas dasar 3 asumsi berikut. Yang pertama yaitu jumlah maksimum hara yang diintersepsi adalah jumlah yang diperkirakan tersedia dalam volume tanah yang ditempati oleh akar. Yang kedua yaitu akar menempati rata-rata 1% dari total volume tanah seperti yang sudah disebutkan dan dijelaskan tadi. Lalu yang ketiga yaitu sekitar 50% dari volume tanah terdiri dari atas pori. Oleh karenanya akar menempati sekitar 2% dari total ruang pori. Lalu berikutnya yaitu aliran massa. Mekanisme aliran massa atau mass flow adalah suatu mekanisme gerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar bersama-sama dengan gerakan massa alir atau aliran yaitu penyerapan air oleh tanaman. Dengan adanya proses transpirasi tanaman, jumlah hara yang bergerak sebanding dengan jumlah air yang diserap tanaman dan konsentrasi hara di dalam air tersebut. Mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh kelembaban tanah. Jika kelembaban rendah, maka gerakan melalui aliran massa juga berkurang. Unsur hara ketersediaan bagi tanaman melalui mekanisme ini meliputi yang pertama yaitu nitrogen sebanyak 80%, lalu kalsium 71,4%, belerang 95,0%, dan MO 95,2%.
Lalu difusi. Difusi adalah proses pergerakan hara di dalam larutan tanah karena adanya perbedaan konsentrasi hara dalam tanah yang bergerak dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke rendah. Misalnya, konsentrasi unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara dalam larutan tanah. Unsur hara yang tersedia melalui mekanisme difusi ini adalah fosfor sebanyak 90,9% dan kalium 77,7%. Difusi merupakan mekanisme utama bagi unsur hara esensial yang mempunyai mobilitas rendah seperti P, K, C, U, F, E, M, N, dan Zn. Jadi kesimpulan dari mekanisme-mekanisme tersebut yaitu unsur hara merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan keberlangsungan hidupnya. Tanpa ketersediaan unsur hara yang cukup, tanaman tidak dapat menjalankan proses metabolisme maupun menyelesaikan siklus hidup dengan normal. Unsur hara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu unsur hara makro yang diperlukan dalam jumlah besar, dan unsur hara mikro yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Meskipun berbeda jumlah kebutuhannya, kedua kelompok unsur hara ini sama-sama penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan memastikan tanaman dapat tumbuh, berkembang, serta bereproduksi secara optimal. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.